Selain abstrak class, cara lain yang bisa kita gunakan untuk menerapkan abstraksi di dalam pemrograman berorientasi objek adalah interface. Interface atau antarmuka ini merupakan sekumpulan perintah yang dapat diimplementasikan oleh objek. Secara umum, interface ini berfungsi sebagai antarmuka, sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Kita bayangkan remote TV atau tombol yang ada di HP kita. Tombol-tombol ini bisa kita sebut sebagai interface. Kita tidak perlu tahu dan peduli tentang bagaimana fungsi yang ada di dalamnya. Dart sendiri ini tidak memiliki keyword atau sintak untuk mendeklarasikan interface seperti bahasa pemrograman OOP lainnya. Setiap kelas di dalam Dart ini dapat bertindak sebagai interface. Oleh karena itu, maka interface pada Dart ini dikenal dengan istilah implicit interface. Secara tidak langsung, semua kelas ini adalah interface. Nah, untuk mengimplementasikan interface, maka kita gunakan keyword implements. Kita bisa mengimplementasikan beberapa interface sekaligus pada satu kelas. Jadi, ketika mendefinisikan, diawali keyword class, kemudian diikuti nama kelasnya, implements, kemudian interface apa yang mau diimplementasikan. Sedangkan interface-nya ini juga berupa kelas yang lain. Nah, setelah kelas mengimplementasikan interface, maka kelas tersebut wajib mengimplementasikan semua metode yang ada di dalam interface. Misalnya kita coba kembali ke kelas animal sebelumnya, kemudian kita buat kelas flyable ini sebagai interface. Interface-nya ini nggak ada, cuma menyebutkan nama-nama metodenya aja. Kita dapat membiarkan body dari metode fly ini tetap kosong karena fungsi implementasinya akan dilakukan oleh kelas. Selanjutnya kita buat kelas baru yang implementasikan interface. Interface flyable ini kita buat bird. Nah, ini di bird kita extend animal dan mengimplementasikan flyable. Di sini kita import flyable-nya, tapi di sini ada keterangan missing concrete. Nah, di sini bird. Missing concrete implementation of flyable.fly, karena ketika kita mengimplementasikan sebuah interface, maka kita harus mengimplementasikan semua metode yang ada di dalamnya. Di sini ada metode fly yang perlu diimplementasikan. Kita definisikan void fly. Void fly ini di sini di flyable namanya pakai huruf kecil, metode ya harusnya pakai huruf kecil. Kemudian kita tampilkan informasi $name is flying. Selanjutnya kita buat di main.dart-nya, kita buat di main.dart di fungsi mainnya. Kita buat, nah ini kita konstruksi sebuah objek dengan nama myBird. Misalkan ini adalah objek dengan kelas bird, dengan kemudian dikirimkan argumen namanya, umurnya, kemudian beratnya, feather color-nya. Ini feather color. Ini karena kelas, nah ini feather color. Kemudian kita panggil method fly. MyBird fly, MyBird eat. Ini interface-nya ada di dalam flyable, tapi implementasinya ada di bird. Kalau ini kita jalankan, maka ini kita hapus dulu. Nah ini,
Dara is flying, Dara is eating. Kita lanjutkan dengan enumerated types. Bagaimana kita bisa menyimpan banyak nilai konstan di satu tempat dan menanganinya secara bersamaan? Maka solusinya Dart menyediakan enumerated type, sering disebut juga dengan enumeration atau enums. Enums ini mewakili kumpulan konstan yang membuat kode kita lebih jelas dan mudah dibaca. Kalau sebelumnya kita belajar collection, nah di collection itu ini nilainya nggak konstan, walaupun bisa kita buat nilainya supaya konstan. Tapi di sini kalau sebelumnya juga kalau di set atau di list itu masing-masing itemnya kita tentukan tipe datanya, apakah list of string ataukah set of string atau list of integer. Kita langsung aja kita buat contohnya. Untuk membuat enum ini kita buat enum rainbow misalkan. Rainbow ini ada warna-warnanya, merah, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Kemudian kita buat enum juga untuk suhu atau cuaca, weather, ada sunny, ada cloudy, ada rain, ada storm. Ini kecil aja. Enum di Dart ini memiliki beberapa properti bawaan yang dapat kita gunakan untuk menampilkan seluruh nilai dalam bentuk list, serta menampilkan item dan indeks dari item tersebut. Kita buat void mainnya, fungsi mainnya, kita buat fungsi main. Kemudian kita simpan, kita kasih nama enum.dart. Kita print, ini kita di dalam fungsi main kita print rainbow values. Kita print rainbow blue. Kita print rainbow orange index. Kita jalankan. Ini kita tutup aja. Dart enum. Rainbow red, rainbow orange, rainbow yellow, rainbow blue. Ini tadi satu itu indeks dari rainbow orange, ini 0, ini 1. Ini bentuknya juga seperti list of enum. Nah, ketika semenjak Dart versi 2.15, enums ini memiliki properti baru untuk menampilkan nilai string setiap itemnya. Nah, kita dapat menggunakan properti name. Misalkan rainbow blue name. Ini kita cetak namanya rainbow blue name. Rainbow blue ini titik name. Kita jalankan. Nah, ini blue, namanya blue, ini tipe data string. Kita juga dapat menggunakan enums ke dalam switch statements, namun kita perlu menangani semua kemungkinan nilai enums yang ada. Misalkan
kita definisikan sebuah variabel dengan nama weather forecast. Ini nilainya adalah weather cloudy. Kemudian kita seleksi menggunakan switch weather forecast. Weather sunny. Weather sunny. Nggak ada ya, sunny. Ini harusnya sunny. Weather sunny, maka today's weather forecast is sunny. Print today weather forecast is sunny. Case ini kita break. Case weather cloudy, maka print today weather forecast is cloudy. Kita copy lagi. Nah, ini kalau belum semuanya, ini ada keterangannya. The type weather is not exhaustively matched by the switch case since it does not match weather rain. Weather rain belum ada. Weather rain. Today weather forecast is rainy. Ini masih error. Is not since it does not match weather storm. Jadi harus semuanya harus ada. Weather storm. Kalau kita jalankan enum dart ini, enum dart rainbow. Today weather forecast is cloudy, blue. Di sini karena kita definisikan cloudy, maka yang tampil adalah today weather forecast is cloudy.